Kenapa di tengah ribuan anime dengan aksi yang memukau dan grafis yang luar biasa, justru anime yang lambat dan sunyi seperti Sousu no Frieren yang menjadi nomor satu di era ini? Jawabannya bukan karena pertarungan epiknya, tapi karena ia memberikan sesuatu yang paling mahal di era ini, ketenangan. Di industri kreatif Jepang, ada satu konsep yang disebut Iyashikei. Ini bukan sekedar genre santai. Iyashikei adalah arsitektur ketenangan. Di era saat ini, di mana digital burnout sudah menjadi polusi bagi jiwa kita, Iyashikei adalah penawarnya. Frieren adalah puncak dari genre Iyashikei. Ia memenangkan otak kita melalui regulasi emosi yang aktif. Saat kamu melihat Frieren berjalan tanpa terburu-buru, saat kamu mendengar suara gesekan rumput dan air yang mengalir, dan melihat visual yang estetik, otakmu secara otomatis menurunkan hormon kortisol. Ini adalah bentuk meditasi visual. Frieren tidak memaksa kita untuk berpikir keras atau memacu adrenalin. Ia memberikan kita ruang untuk merasakan kembali keberadaan kita di sini saat ini. Mengapa kita yang hidup di zaman serba cepat ini justru jatuh cinta pada perjalanan santai seorang elf yang hanya mencari bunga dan mantra sihir unik? Karena tema utamanya sangat relevan dengan ketakutan terbesar kita saat ini, waktu dan kehilangan. Banyak dari kita merasa tertinggal. Kita merasa tertekan melihat pencapaian orang lain di media sosial. Kita merasa dikejar-kejar oleh usia. Tapi melalui sudut pandang Frieren, seorang elf yang hidup ribuan tahun, kita diajarkan bahwa setiap orang memiliki ritme hidup yang berbeda. Frieren bukan hanya relevan bagi pecinta anime, ia relevan bagi setiap manusia yang pernah merasa kehilangan. Siapa yang butuh Frieren? Jawabannya adalah kita semua, khususnya generasi saat ini yang lelah secara fisik dan mental. Di era di mana akses anime hanya sejauh sentuhan jari, Frieren menjadi pelarian yang paling sehat. Ia menyentuh semua kalangan karena ia bicara tentang kemanusiaan. Frieren yang awalnya tidak mengerti emosi, perlahan mulai belajar menghargai setiap detik kecil. Itu adalah refleksi diri kita yang seringkali lupa menjadi tenang karena terlalu sibuk dan mudah kehilangan arah. Bagi generasi muda, ia adalah pelipur lara bagi mereka yang merasa tertinggal oleh pencapaian orang lain di media sosial. Frieren mengajarkan bahwa ritme setiap orang itu unik. Tak perlu terburu-buru, karena bunga yang mekar paling akhir tetaplah indah. Bagi pekerja yang lelah, ia adalah rumah setelah hari yang bising. Sebuah pelarian di mana tidak ada target, tidak ada ekspektasi, hanya perjalanan bermakna. Bagi mereka yang beranjak dewasa, tema tentang waktu menyentuh ketakutan terdalam kita akan perpisahan. Inilah alasan mengapa Frieren memenangkan hati semua kalangan secara universal. Ia menyentuh titik paling rapuh dalam diri kita, rasa haus akan ketenangan. Di era di mana akses menonton sangat mudah, Frieren tidak hanya sekedar tontonan yang lewat. Ia menjadi teman bicara yang tenang bagi jiwa yang letih. Seperti Himmel sang pahlawan yang tetap hidup dalam ingatan meski jasadnya sudah tiada, anime Frieren akan terus hidup sepanjang masa. Ia akan selalu relevan karena selama manusia masih mengenal rasa lelah, mereka akan selalu mencari jalan pulang menuju ketenangan yang ditawarkan Frieren. Karena pada akhirnya, perjalanan yang paling berarti bukanlah tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang siapa yang kita temui dan apa yang kita rasakan di sepanjang jalan. Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak untuk bernapas lewat video ini. Apakah kamu juga merasa Frieren adalah tempat pulangmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.